Amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sama-sama tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat. Kalau saudara beribadah dengan keluarga, kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus dahsyat. Kalau saudara sendirian, tepuk dada saudara, katakan Tuhan Yesus dahsyat di dalamku. Ya, saudara, saya percaya Tuhan Yesus selalu dahsyat bagi setiap saudara dan saya. Seperti di awal juga kita berkata Tuhan Yesus baik. Dan saya percaya saat kita terus memperkatakan firman ini, saat kita terus memperkatakan kata-kata yang menguatkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang percaya meminta sesuatu, mengatakannya, dan dia sungguh-sungguh percaya dan tidak bimbang, maka Tuhan akan memberikan kepada orang itu. Itu yang terjadi. Ada orang yang berkata seperti ini, Pastor, itu bukannya pelajaran psikologi yang gak jelas. No, saya mau katakan kepada saudara, itu firman Tuhan. Sebelum ada buku psikologi, sebelum ada buku-buku motivasional, sebelum ada buku-buku pengajaran-pengajaran, tahukah saudara, itu semua diambil dari Alkitab. Jadi hari ini saya yakin dan percaya, kita terus perkatakan Tuhan Yesus baik, kita perkatakan Tuhan Yesus dahsyat, kita akan melihat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan lihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, percuma kalau setiap hari kita ngomel, setiap hari kita lesu gitu saudara. Kita gak semangat, kita capek gitu. Dan rasanya gak ada semangat, saya rasa itu rugi buat kita. Saya percaya orang Kristen itu harus selalu semangat gitu dimanapun dia berada. Tulis di live chat semangat, kasih tahu kanan kiri semangat. Pak, bisa dikecilin dikit. Saya gak bisa dengar suara saya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita selalu harus semangat dimanapun kita berada. Orang-orang Kristen itu gak boleh jadi orang-orang yang ya kayak capek gitu. Kita kalau ketemu orang harus lihat di dalam diri kita ada sukacita dari surga. Karena di situ kita bisa jadi buku yang terbuka buat orang lain lihat. Nah saudara, kalau kita sama-sama stres, sama-sama capek, terus sama-sama lesu. Apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Apa bedanya kita dengan rekan kita yang gak pernah ke gereja? Apa bedanya kita dengan rekan kita yang gak pernah ikut sela? Saya percaya orang yang mengikuti ibadah, terutama ikut Selasa setiap Kamis, setiap hari Minggu di GSJS. Saudara jemaat GSJS harus terkenal dengan semangatnya. Kemanapun saudara pergi, orang bisa lihat, orang ini kok semangat banget ya. Padahal lagi suasananya gak enak, semuanya lagi naik, semuanya lagi krisis. Orang ini kok tetap sukacita. Nah, mereka bisa lihat Tuhan di dalam diri saudara. Dan itu kerinduan saya. Setiap saudara mengikuti, berapa ribu saudara mengikuti ibadah ini. Saya berdoa itu yang terjadi. Saudara jadi orang-orang yang sukacita gitu, gembira. Dan saya percaya bahwa di situ adalah alat penginjilan yang terbaik. Orang bisa lihat Tuhan Yesus lewat perbuatan kita. Orang bisa lihat Yesus lewat perkataan kita. Dan saya percaya penginjilan yang efektif itu bukan hanya hari Minggu. Hari Minggu sangat efektif, saudara. Hari Minggu di mana kita khotbah selalu berapa ribu orang yang mengikuti setiap ibadah, setiap hari. Rerun pun berapa ribu orang yang mengikuti. Itu alat penginjilan yang bagus. Saya sangat setuju dengan itu. Karena itu terus online kita gencar, kita perbaiki. Tapi menurut saya penginjilan yang lebih efektif adalah saat saudara kembali di rumah, saudara kembali setelah ibadah ini, saudara kembali dari ibadah hari Minggu, saudara ke kantor, saudara ke rumah, saudara ke tempat mertua saudara. Ya kan? Saudara ke rumah teman saudara, saudara lagi kumpul bersama dengan teman-teman, saudara lagi mungkin bekerja di dimanapun saudara berada, mungkin saudara seorang guru, mungkin saudara seorang pengacara, mungkin saudara seorang polisi. Ada banyak saudara, bahkan ada saudara artis-artis yang mengikuti acara ini. Saudara kembali ke tempat saudara beribadah, bekerja, saudara ke sana dan saudara tunjukin. Apa itu artinya jadi orang Kristen? Nah, dan itu nyambung banget dengan khotbah yang saya akan bawakan hari ini. Saudara, ini minggu kedua di mana kita sedang belajar tentang khotbah Yesus di atas bukit. Nah, saudara khotbah di bukit, tulis di live chat khotbah di bukit. Saya akan selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar sama-sama dari khotbah terbaik sepanjang masa. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor, khotbahnya yang paling hebat siapa? Saya mau sebut Yesus. Yesus khotbah gak usah lama-lama. Saudara tahu ya, kalau kita simpulin khotbah di atas bukit itu gak sampai setengah jam gitu. Ya kan, gak sampai setengah jam. Dia khotbah, dia ngomong, kita pernah hitung saudara. Ya saya pernah hitung, saya pernah stopwatch, saya baca gitu. Itu gak lama gitu. Tapi khotbahnya punya dampak yang luar biasa. Isi-isinya begitu menguatkan, begitu mengajarkan kita begitu banyak hal.
Selasa lalu kita sudah membahas tentang ucapan bahagia, siapa orang yang berbahagia. Dan hari ini kita akan lanjut dengan ayat yang 13 sampai 16. Kita buka sama-sama Matius pasalnya kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya rasa ini khotbah yang cocok buat orang-orang Kristen baru dan orang-orang Kristen lama. Kalau orang-orang Kristen baru mungkin gak pernah dengar khotbah di atas bukit. Tapi buat yang lama juga mungkin saudara hanya sekedar baca gitu. Tapi kita gak ngerti maksud dari Tuhan Yesus. Karena kalau saudara ya kita belajar tentang apa yang Yesus ajarkan gitu. Kadang-kadang Tuhan Yesus ngajarnya itu dalam banget. Dia ngucapin satu kalimat itu tapi kalau kita jabarkan itu bisa punya banyak poin. Dan saya berdoa malam hari ini saudara belajar sesuatu. Saudara mau belajar sesuatu malam ini? Ya puji Tuhan. Ayo saya minta tolong Pak Sam dan Bu Eca boleh gantian membaca Matius 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Silakan. Matius 5 ayat 13, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita katakan. Amin. Saudara, sebuah firman Tuhan yang menurut saya luar biasa. Kita belajar bersama-sama, kita siapa di dalam Tuhan. Saudara, kita harus tahu identitas kita harus tahu fungsi kita. Jangan kita jadi hanya orang Kristen yang ke gereja setiap hari Minggu. Saudara datang duduk, ada 2 lagu worship, 3 lagu praise, 1 lagu sebelum firman, khotbah, kolektor, doa berkat. Saya gak mau saudara jadi jemaat yang hanya mengikuti itu. Saya gak mau saudara hanya sehari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat, saudara nyalain TV, saudara ikut sela, nyanyi, saudara dengar firman. Tapi setelah itu saudara gak jadi apa-apa di luar sana. Tapi saya rindu setiap kita tahu identitas kita. Kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan Yesus. Karena saat Tuhan Yesus mati buat kita, firman Tuhan berkata dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Nah saudara, kalau Tuhan di dalam kita punya identitas yang baru. Tulis aja identitas yang baru. Artinya apa? Kita punya sifat-sifat yang baru. Artinya apa? Sifat-sifat surgawi. Yang sebelumnya itu buruk jadi baik. Yang sebelumnya itu kurang baik jadi lebih baik. Nah saudara, saya berdoa itu yang terjadi. Dan identitas kita bisa belajar dari ayat-ayat ini. Menurut Tuhan Yesus, orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, identitasnya digambarkan seperti 2. Yang pertama yaitu apa? Garam. Yang kedua adalah terang. Nah saudara, 2 identitas ini berbeda tapi sama. Dua identitas ini mungkin kelihatannya beda. Satu garam, satu terang. Tapi sebenarnya memiliki satu arti yang sama. Nah kita mau belajar sama-sama. Pak, apa sih Pak kita garam gitu kan? Kenapa kok kita bukan matahari dunia? Kenapa kok garam? Kenapa kita terang dunia bukan bulan dunia? Gitu kan? Ada mungkin matahari sama bulan. Lebih nyambung Pak. Kenapa Tuhan Yesus pakai kata garam? Nah saudara, yang pertama kita mau belajar identitas kita di dalam Tuhan Yesus. Identitas orang Kristen. Kita belajar 2 poin hari ini. Kita belajar sama-sama apa itu artinya jadi garam. Apa itu artinya jadi terang. Nah saudara, kita udah barusan dibacakan Pak Sam dan Bu Eca. Sebelum jadi terang gitu. Kita terlebih dahulu harus jadi apa? Garam. Nah saudara, apa sih garam itu? Apa sih artinya kita di garam dunia? Saudara, jawabannya sederhana. Apa identitas kita sebagai garam? Yang pertama saudara boleh catat. Yaitu kita harus jadi dampak. Tulis di live chat sebanyak-banyaknya, saya harus jadi dampak. Ayo kasih tahu kanan kiri, kamu harus jadi dampak. Saudara, garam itu dipakai bukan hanya tahun 2000-an. Bukan hanya tahun 90-an, 80-an. Tapi sejak zaman Yesus, garam merupakan satu hal yang sangat-sangat penting dan diperlukan. Bahkan garam ini sudah ditemukan cukup lama, hampir selama manusia ada. Saudara, garam kenapa bisa bertahan sampai lama? Ayo, kenapa sampai hari ini gak ada orang yang saya berhenti pakai garam? Karena garam tidak pernah berhenti berdampak.
dalam setiap hari kita. Ayo coba kalau kita renungkan kembali. Kita banyak berpapasan atau punya satu pertemuan dengan garam. Coba nanti saudara pulang, saudara makan. Gitu. Habis selah mungkin biasanya kalau malam-malam gitu kan. Saudara kita kadang-kadang lapar dia itu kalau malam. Benar gak ya? Apalagi habis selah, habis jembat Tuhan itu biasanya kalau jembat Tuhan itu kalorinya kebakar banyak. Nah akhirnya kita cari makan. Nah kita makan apapun malam hari ini. Most of the things we eat. Kecuali kalau saudara lagi diet ya. Hampir semua yang saudara makan itu ada garamnya. Saudara mandi gitu. Ada setidaknya ada sedikit garam. Apapun yang kita lakukan hampir setiap hari. Itu selalu ada hubungannya dengan garam. Karena itu sampai hari ini detik ini tahun 2022. Garam masih berfungsi. Beda dengan yang namanya BlackBerry. Pastor apa tuh BlackBerry? Mungkin ya muda-muda yang gak ngerti. BlackBerry itu handphone yang dulu semua orang pakai. Dulu semua orang gak pakai nomor WA. BBM PIN. Masih ingat Pak, Bu? BBM PIN. Saya udah lupa saudara. Apa tuh 63F67. Dulu kok bisa ingat ya saudara ya. Tapi dulu semua pakai gitu. Kenapa? Karena pada saat itu sangat berdampak. Setuju dengan saya? Iya. Semua orang kalau gak ada BBM, wah gak bisa komunikasi. Apalagi kalau lagi butuh gitu, ping. Kadang-kadang dulu paling jengkel kalau ada orang suka ping gitu. Handphonenya geter terus saudara. Dulu semua orang pakai, kenapa? Karena punya dampak. Tapi kenapa hari-hari ini gak ada satupun dari kita yang masih pakai? Kalau ada yang pakai, aduh kasihan saudara. Karena itu udah gak ada fungsinya, udah gak bisa terconnect dengan jaringan. Tapi kenapa gak ada fungsinya? Kenapa kita gak pakai lagi? Kenapa udah gak dipakai di tahun 2022? Karena udah gak ada dampaknya. Hari-hari ini ada dampak apa? Android, iPhone. Dan nanti satu hari kita gak tahu apa yang terjadi. Mungkin nanti satu hari kita gak pakai lagi. Saya gak tahu kita nanti pakai apa. Kenapa? Karena mungkin dampaknya udah beda. Zaman dulu saya ingat ada yang namanya Friendster. Kelihatan usianya dia yang tertawa-tertawa. Tapi saat dampaknya udah gak ada lagi. Begitu juga dengan orang-orang Kristen. Kenapa gereja kekristenan bisa bertahan sampai hari ini? Karena ada orang-orang Kristen yang jadi garam. Yang tetap berdampak di hari-hari seperti ini. Melewati musim dari sejak Tuhan Yesus mati dan dia bangkit naik ke surga. Gereja bertumbuh, gereja ditemukan hari itu. Dan sampai hari ini kenapa gereja masih ada? Karena orang-orang Kristennya jadi dampak. Sesuatu yang masih berdampak, dia tidak akan pernah hilang. Tapi saat sesuatu sudah kehilangan dampak, apa saudara? Dikatakan ayat 13 baca. Kalau udah jadi tawar, udah gak ada dampak. Maka dengan apa dia dihasilkan? Gak ada gunanya, dibuang, diinjak orang. Begitu juga dengan kita, jangan sampai kehidupan kekristenan kita kehilangan dampak, kehilangan rasanya. Saudara, garam itu selalu berdampak. Dampaknya pasti terasa. Itu yang pertama, dampaknya yang pertama apa? Tulis di live chat, terasa. Pasti terasa. Kalau saudara gak percaya garam ada dampaknya yang terasa. Besok pagi saudara buatin kopi pasangan saudara, suami atau istri. Jangan kasih gula tapi kasih garam. Kita lihat dampaknya saudara. Dia jadi stroke nanti saudara. Coba kalau saudara makan gak pakai garam. Saudara pasti bilang, kok ada yang beda. Nah gitu. Begitu juga orang Kristen. Manapun kita pergi. Bukan hanya di gereja. Saat kita pulang harus kerasa dampak. Artinya apa? Kalau ada kita pasti beda. Tulis aja pasti beda. Dan bedanya harus yang bagus. Bedanya jangan yang jelek. Jangan sampai orang Kristen kemanapun kita pergi. Saat kita pulang dari gereja. Kalau di gereja semua baik. Kalau di gereja bukannya semua malaikat. Tapi sampai ke tempat kerja. Di luar sana, di keluarga kita. Kita jadi dampak yang positif gak? Orang bisa kerasa gak dampak? Yang sayang adalah kalau orang Kristen keluar sana gak ada dampak. Tawar gitu. Ada gak ada orang ini, gak ada bedanya. Atau lebih parah, ada orang ini malah buat suasana lebih keruh. Nah ini. Bahayanya adalah kalau kita kemanapun kita pergi, orang lain lihat kita, aduh ada si ini lagi. Ada si ini lagi. Jengkel aku. Jangan sampai ya. Kita punya dampak, tapi dampak kita negatif. Saya berdoa ya orang-orang Kristen, terutama jemaat GSJS, jemaat Selai.
Saat kita pergi keluar sana. Kita pergi ke marketplace, kita pergi ke rumah tangga kita pergi kemanapun. Dampaknya harus positif. Wah, kalau ada orang ini bisa bawa sukacita ya. Kalau ada orang ini semangat ya. Kalau ada orang ini kok rasanya suasananya beda ya. Itu. Harus, iya ya. Kalau ada Hansen, wah ya kan. Kok aku lebih semangat ya. Kok ada Pak Sem kok. Aku rasanya lebih kepingin dekat sama Tuhan. Ada Bu Ece kok aku lebih mau jadi lebih baik ya. Nah itu. Harus ada dampak. Dan dampak dimulai dengan garam. Bukan terang dulu. Kenapa? Karena garam gak kelihatan. Setuju dengan saya? Garam gak kelihatan. Coba saudara masukin garam ke nasi goreng. Garamnya gak kelihatan. Tapi terasa. Di mana kita harus jadi dampak? Dampaknya di tempat yang tidak kelihatan. Jangan jadi dampak cuma di atas mimbar, tapi jadi dampak di luar mimbar. Saya selalu sebut itu kepada jemaat yang ke semua pelayan-pelayan Tuhan. Jangan cuma jadi dampak di gereja. Saudara angkat tangannya paling tinggi. Lompat paling tinggi, teriak, nyanyinya paling keras. Padahal sorry ya, gak ngerti nada gitu, tapi paling keras gitu. Tapi di luar sana gak kerasa gitu, gak ada dampak. Di tempat yang tidak kelihatan kita harus jadi dampak. Artinya apa? Di rumah, kalau saudara seorang anak, jadilah anak yang berdampak. Gitu. Jadilah istri yang berdampak, jadi suami yang berdampak. Jadilah pegawai yang berdampak. Jadilah bos yang berdampak. Jangan kita gak ada apa-apa, jangan kita tawar gitu. Tulis di live chat, jangan tawar. Gitu. Kalau kita jadi seorang pelatih, jadilah pelatih yang baik. Jadi artis yang baik. Jangan kita tawar. Ini yang penting. Saat kita berada di tempat yang tidak kelihatan, lakukan yang terbaik. Pegawai-pegawai. Jangan cuma kalau ada bos datang, saudara kerja yang baik. Meskipun gak ada yang lihat, tersembunyi, lakukan yang baik. Tetap berdampak. Saudara pelayan Tuhan, ada gak ada jemaat, lakuin yang terbaik. Jangan gak ada jemaat, saudara lemes. Tapi rame, saudara semangat. Saya selalu berusaha kalau meskipun gak ada yang datang, maupun ada yang datang, khotbah saya tetap semangatnya sama. Begitu juga saya ajak pemain-pemain musik WL, saya juga ingetin mau jemaat gak ada, mau jemaat ada, tetap yang semangat. Kenapa? Karena di tempatnya gak kelihatan, harus kita berdampak. Itu yang terjadi di GSJS, waktu itu kita gak kelihatan. Gak kelihatan dulu harus berdampak, waktu itu gak ada orang di ruangan ini. Tapi di tempat yang tidak kelihatan, tempat di mana orang gak ada yang lihat, tempat di mana orang gak ada yang memperhatikan, lakuin yang terbaik. Nanti baru Tuhan promosiin. Ingat, kalau kita bicara tentang garam yang tidak kelihatan berdampak. Itu kita bisa belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berkata kamu harus jadi garam? Karena selama 30 tahun dia tersembunyi. Selama 30 tahun Tuhan Yesus sebenarnya bisa melakukan yang banyak. Tetapi dia 30 tahun. Meskipun tidak tercatat, tapi saya yakin dia seorang anak yang baik. Ya kan? Ada beberapa penelitian dari teolog-teolog yang saya baca. Yusuf meninggal pada saat Yesus masih muda. Tapi dia seorang anak yang baik. Ibunya masih tercatat di Injil. Dia bukan seorang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun dia belum ngelakuin mujizat. Meskipun dia belum melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Meskipun dia belum berjalan di atas air. Dia terlebih dahulu jadi seorang anak yang baik. Sebelum Tuhan angkat saudara. Di tempat tersembunyi harus berdampak dulu. Saya teringat dengan Yusuf. Yusuf siapa? Yusuf yang dibuang sama saudara-saudara. Dijual. Saat Yusuf dibuang ke tanah Mesir. Dijual ke tanah Mesir. Dia harus jadi pembantu. Budak di rumah Potifar. Gak kelihatan, gak ada yang tahu dia. Di seluruh Mesir gak ada yang tahu. Tapi dia menjadi hamba yang terbaik. Sampai satu rumahnya diserahkan kepada Yusuf. Kecuali Tante Girang, Tante Poti. Itu pun dia tetap lakuin yang terbaik. Dia gak mau mencemarkan bos. Apa yang terjadi? Dia dibuang ke tempatnya gak kelihatan lagi. Dia ada di penjara. Tapi di penjara dia jadi dampak. Sampai kepala penjaranya kasih kunci sama dia. Bayangin saudara. Kalau gak jadi dampak kira-kira mungkin gitu. Ada yang di penjara terus yang di penjara dikasih kunci penjaranya. Saudara kalau itu orang yang gak baik.
Dikasih kunci penjara. Dia bawa teman-temannya, semuanya dibukain kuncinya, semua dibawa luar. Tapi di tempat yang tersebut sekalipun dia berdampak. Apa yang terjadi? Baru Tuhan angkat jadi terang. Jadi Perdana Menteri di Mesir. Begitu Yesus 30 tahun. 30 tahun dia gak kelihatan. Tapi dia lakuin dia terbaik. Di usia 30. Pelayanannya dalam 3,5 tahun melampaui semua pelayanan siapapun di dalam sejarah manusia. Cuma 3,5 tahun. Tapi dampaknya sampai hari ini. Kenapa? Karena jadi garam dulu dia dampak dulu. Banyak orang cuma mau jadi terang. Ya, kita terang, kita terang, kita terang. Bos, garam dulu. Tulis di live chat, garam dulu. Garam dulu. Gak ada yang kenal, lakuin yang terbaik. Supaya nanti kalau ada yang kenal, saudara gak jadi sombong. Saudara, meskipun hari ini gak ada yang menghargai, tetap lakuin yang terbaik. Supaya nanti kalau saudara udah dihargai sama banyak orang, saudara akan jadi orang yang lebih menghargai orang-orang yang tidak kelihatan. Saudara bisa berempati dengan orang yang lain. Saudara, hari ini penting jadi garam. Jangan cuma mau jadi terang. Kalau jadi terang itu selalu enak. Kenapa? Karena semua orang bisa lihat. Tapi sebelum menjadi terang, Tuhan Yesus mengajarkan dulu jadi garam dulu. Maukah saudara jadi garam? Tulis di live chat, saya mau jadi garam. Berdampak meskipun tidak kelihatan. Berdampak meskipun itu tersembunyi. Berdampak yang kerasa gitu. Saya berharap ya, mulai besok saudara masuk kerja. Mulai besok saudara pelayanan. Mulai besok saudara di rumah. Besok pagi, gampang, besok pagi-pagi. Saudara di rumah masing-masing. Jadilah yang mencairkan suasana di keluarga saudara. Mungkin papa mama saudara, mungkin yang muda-muda mungkin papa mama ribut di rumah. Tapi pagi-pagi bawa suasana sukacita itu ke meja makan saudara. Itu gak kelihatan. Nanti saudara akan lihat Tuhan bawa saudara. Sekarang poin yang kedua. Yang pertama, kamu adalah apa? Garam. Artinya kamu harus jadi dampak. Itu identitas kita. Dan yang kedua, kamu adalah terang dunia. Tulis di live chat, terang. Terang dunia. Terang dunia. Sebelum kita jadi terang, harus jadi garam. Tapi setelah kita lulus tes garam, kita jadi terang. Apa artinya jadi terang? Yaitu hidup kita harus jadi teladan. Tulis di live chat, teladan. Saudara, terang itu bisa dilihat semua orang. Terang itu sangat penting. Coba kalau saudara gak percaya, gak usah isi token PLN, biar mati. Saya mau lihat saudara kira-kira penting gak terang itu. Terang itu selalu penting. Di tengah dunia yang gelap, kita harus jadi terang. Kita tinggal ya di zaman semakin gelap. Waduh, semakin gelap. Rasanya semuanya ini semakin banyak dosanya. Semakin terpuaskan dengan keinginannya. Kita harus jadi teladan. Caranya gimana? Kita harus berbeda. Tulis aja berbeda. Kita harus jadi beda. Coba kalau ruangan ini gak ada lampu, saudara gak bisa lihat saya. Tapi begitu lampu ini ada, terang ini ada, saudara bisa lihat saya. Begitu juga, kenapa kita harus jadi teladan? Supaya orang lihat kita, bisa lihat Yesus di dalam diri kita. Seperti terang di atas ini, saudara gak bisa lihat. Tapi saudara bisa lihat saya karena terang itu, begitu juga. Saudara harus jadi terang. Artinya apa? Biar lewat kehidupan kita, yang orang lihat bukan lampunya, tapi yang orang lihat adalah Yesusnya. Itu artinya jadi teladan. Artinya apa? Orang supaya lihat kita jadi buku terbuka. Tulis aja buku terbuka. Kita jadi buku terbuka untuk orang lihat. Loh, iya ya. Ada Yesus ya orang ini. Wah itu, rumah tangga kita harus jadi teladan, harus jadi terang. Supaya orang yang punya masalah di rumah tangga, mereka bisa lihat Yesus di rumah tangga kita. Ih, ada Yesus kok beda ya. Orang jadi mau ikut Yesus. Kenapa? Karena teladan sudah. Seperti lampu ini berfungsi buat saya.
Begitu juga saudara harus berfungsi buat Yesus. Jangan sampai ya, justru hidup kita yang bukan jadi terang tapi jadi batu sandungan. Tulis di live chat, saya gak boleh jadi batu sandungan. Kebanyakan orang Kristen itu jadi batu sandungan. Udah ke gereja, tapi gak pernah jadi contoh. Saya sering ya lihat orang-orang kayak gitu. Kalau hari Minggu kelihatan suci. Tapi begitu hari Senin, udah beda. Udah beda. Kalau hari Minggu mulutnya dipakai memuji Tuhan. Hari Senin mulutnya dipakai untuk ngomongin binatang. Ada beberapa orang pernah ngomong sama saya, Pastor, saya kalau cari pegawai, saya tuh hari-hari ini suka cari pegawai yang non-Kristen. Hah? Saya bingung, what? Kenapa? Iya, karena saya rasa orang Kristen itu gimana ya? Saudara, ini mungkin contoh 1-2 orang. Tapi beberapa orang sudah mulai merasa kayak gitu. Iya, kalau cari lebih baik yang gak Kristen lah. Kalau Kristen itu gimana gitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita jadi batu sandungan dimanapun kita berada. Saya berdoa ya, kalau bisa orang di luar sana itu ngomongnya gini. Wah, kalau orang Kristen nih, wah pasti bisa dipercaya. Itu. Wih, kalau orang Kristen, ini kerjanya pasti giat. Kalau orang Kristen pasti hebat nih. Jangan sampai, wah Kristen, utangan ini orang ini. Jangan. Orang Kristen, ini orang suka ngomongin orang, jangan pakai orang ini. Jangan sampai ya orang terus lihat kita, orang Kristen. Ya ujung-ujungnya pasti males. No. Jangan sampai loh. Kita jadi terkenal dengan seperti itu. Tahu kenapa? Sayang Tuhan Yesusnya. Eman, menurut orang Surabaya bahasa itu eman. Karena kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang memberikan kita semua penolong, penghibur, roh kebenaran. Jangan sampai ya, kita bukannya jadi terang, tapi jadi batu sandungan. Sekali lagi tulis di live chat. Jangan sampai aku jadi batu sandungan. Untuk ingetin saudara, tepuk dada saudara ingetin, jangan sampai aku jadi batu sandungan. Saya rindu generasi ini. Setidaknya 50 tahun ke depan, kita sama-sama orang Kristen. Kita mulai dari GZS dulu. Kita mulai dari Jemaat Sela dulu. Kita jadi orang-orang, ya jadi terang di luar sana. Saudara, saya yakin ya, kalau semakin banyak terang gitu, semakin jelas orang bisa lihat Yesusnya. Itu. Seperti ini, kalau saya cuma nyalakan 1 lampu, mungkin saya gak terlalu jelas. Tapi di sini ada 8 lampu di atas saya. Di belakang saya ada 20 lampu lebih. Akhirnya apa? Muka saya kelihatan, glowing. Jelas gitu. Coba kalau cuma 1. Remang-remang. Kenapa di luar sana sulit untuk orang percaya Tuhan Yesus? Karena saya rasa banyak orang Kristen belum jadi terang. Tapi gimana kita bisa menangkan orang-orang di luar sana yang belum percaya Yesus? Saat kita semua bergandengan tangan, kita semua jadi terang. Kita terkenal jadi orang baik. Kita terkenal jadi orang sukacita. Kita terkenal jadi orang rajin. Kita terkenal jadi orang hebat. Saya yakin dan percaya. Kita gak perlu nginjilin sampai mulut kita berbusa. Tapi lewat kehidupan kita. Lewat kita jadi terang. Di luar sana. Saat kita jadi terang. Kita jadi teladan. Lewat perbuatan kita. Saya yakin kita akan memenangkan generasi. Firman Tuhan berkata, kita udah baca di surat Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadi teladan lewat perbuatanmu dan perkataanmu. Itu dulu, gak usah yang muluk-muluk. Gak usah, sudah melakukan yang mana. Muluk-muluk, perbuatan kita. Udah jadi teladan gak? Perkataan kita sudah jadi teladan. Atau kita yang malah jadi batu sandungan. Kita kalau kumpul, kita yang suka ngomongin orang. Kita yang suka mulai, kamu tahu gak? Kita udah jadi teladan gak ada perbuatan kita. Kita jujur gak? Kita rajin gak? Gitu. Saya berdoa ya. Kita Kristen ini jadi terkenal dengan kebaikan, kejujuran. Kita terkenal dengan integritas. Tulis di live chat integritas. Artinya integritas apa? Kita punya kesempatan berbuat dosa. Kita punya kesempatan ngomongin orang. Kita punya kesempatan untuk ngelakuin yang gak baik.
Tapi kita nggak ngelakuin, itu integritas. Jaga integritas kita, jaga terang itu. Kenapa? Karena terang itu, coba lihat. Baca ayat terakhir. 14, kamu adalah terang dunia. Ayo, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Kita sekarang ini hari-hari ini jadi kota yang terlihat. Di atas bukit, di atas. Semua mata tertuju sama kita. Kenapa? Karena kita yang seharusnya jadi beda. Semua orang di luar sana. Semua matanya tertuju sama terang-terang. Yaitu kita semua. Pertanyaannya kalau kita jadi kota yang terlihat. Apa yang orang lihat? Apakah terang kita redup? Atau bahkan mati? Atau terang? Saudara, saya berdoa. Ayat 16 terjadi dalam hidup kita. Ayat 16 berkata, demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang. Di depan orang apa? Di depan orang semua. Bukan hanya di depan orang Kristen aja. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini perbuatan kita, murah hati. Kita yang baik sama orang. Jangan pelit sama orang. Saya kalau kemana gitu ya, misalnya ke bank, ke tempat parkir, di perumahan. Saya tuh suka kasih berkat. Meskipun gak terlalu banyak, saya kasih, ini kasih. Dan mereka terkenal. Saya terkenal di antara mereka. Saya tahu mereka bukan Kristen. Setiap kali lihat saya, Pak Michael, kok Michael? Mas Michael. Ada banyak title-nya, saudara. Mas Michael bingung mungkin, saudara. Tapi saya rasa kita harus mulai dari situ. Kita sama teman kita, kalau mereka lagi susah kita bantu. Itu. Terus kita di antara teman kok kita bisa lebih baik gitu ya. Wah, saya yakin gak perlu lama. Kekristenan akan berdobel-dobel dalam beberapa tahun ke depan. Bukan malah lebih jatuh. Ingat identitas kita dalam Kristus. Harus jadi apa? Garam. Yang kedua harus jadi apa? Terang. Dan saya berdoa kalau kita jadi garam dan terang, tulis aja garam dan terang. Maka saya yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus setiap saudara pasti mengalami Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini. Kami belajar identitas kami yang baru dalam Kristus. Kami harus jadi garam. Kami harus jadi terang. Kami harus jadi pribadi yang memancarkan kasih Tuhan. Kami harus jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Bukan jadi pribadi-pribadi yang malah jadi batu sandungan, yang malah menjatuhkan nama Tuhan Yesus. Tapi kami harus jadi orang-orang yang berdampak, jadi teladan. Supaya semakin banyak orang bisa lihat Yesus. Dan kami percaya saat kami melakukan itu. Maka kami menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tujuan, keinginan hati kami. Keinginan dalam hati kami adalah menyenangkan, senangkan. Itu kerinduan kami. Sepanjang hidup kami biar kami selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Kami harus jadi terang. Kami harus jadi garam. Kami harus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan itu dimulai lewat perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Kau memberkati setiap jemaat Tuhan. Yang sudah mengikuti Sela. Diberkatilah mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan yang membuatnya berhasil. Doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan. Yang sedang susah Tuhan berikan penghiburan. Kembalikan kami hari Kamis besok di doa malam. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa.